Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Ana Lutfia, Erlina Piska, Erni, dan Rizky Aryana. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai manusia, teknologi, sains, dan seni. Jadi, pembahasan kami adalah yang pertama, pengertian manusia, teknologi, sains, dan seni. Yang kedua, hakikat makna manusia, sains, teknologi, dan seni. Dan yang ketiga, dampak penyalahgunaan iptek dalam kehidupan. Pengertian manusia. Menurut Ludwig Binswanger, manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan untuk mengada suatu kesadaran bahwa ia ada dan mampu mempertahankan adanya di dunia. Yang kedua, pengertian teknologi. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari dua kata, yaitu tekno yang berarti seni dan logia, logos yang berarti ilmu, teori. Jack Fabian 2000 mengartikan bahwa teknologi adalah aplikasi ilmu dan engineering untuk mengembangkan mesin dan prosedur agar memperluas dan memperbaiki kondisi manusia atau paling tidak memperbaiki efisiensi manusia pada berbagai aspek. Secara luas, teknologi merupakan semua manifestasi dalam arti material yang lahir dari daya cipta manusia untuk membuat segala sesuatu yang bermanfaat guna mempertahankan kehidupannya. Dalam arti klasik, ilmu pengetahuan dalam pengertian luas yang bertopang pada ilmu-ilmu alam yang mewujudkan ilmu-ilmu seperti perencanaan, konstruksi, pengamanan, utilitas, dan sebagainya dari semua bangunan teknik, sipil, maupun militer. Yang ketiga, pengertian sains. Pengertian atas istilah sains secara khusus sebagai ilmu pengetahuan alam sangat beragam. Konen dalam Usman 2006 bagi 1 mendefinisikan sains sebagai suatu deretan konsep serta skema konseptual yang berhubungan satu sama lain dan tumbuh sebagai hasil eksperimentasi dan observasi, serta berguna untuk diamati dan dieksperimentasikan lebih lanjut. Kerin and Sun 1989 mendefinisikan sains adalah suatu sistem untuk memahami alam semesta melalui observasi dan eksperimen yang terkontrol. Yang keempat, pengertian seni. Seni adalah keahlian yang membuat karya yang bermutu dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan lain-lain, seperti tari lukis, ukir, dan lain-lain. Kamus Bahasa Indonesia. Hakikat dan makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia. Dalam setiap kebudayaan selalu terdapat ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi yang digunakan sebagai acuan untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungan beserta isinya, serta digunakan sebagai alat untuk mengeksploitasi, mengelola, dan memanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Sains dan teknologi dapat berkembang melalui kreativitas penemuan, discovery, penciptaan invention, melalui berbagai bentuk inovasi dan rekayasa. Kegunaan nyata iptek bagi manusia sangat tergantung dari nilai, norma, dan hukum yang mendasarinya. Iptek tanpa nilai sangat berbahaya dan manusia tanpa iptek mencerminkan keterbelakangan. Hakikat dan makna sains. Sains berasal dari bahasa Latin skir, artinya mengetahui dan belajar. Kata sains diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ilmu pengetahuan. Sains adalah pengetahuan yang sistematis,
Lebih jauh, sains dapat dirumuskan sebagai himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui suatu proses pengkajian dan dapat diterima oleh ratio. Dalam pemikiran Barat, sains memiliki karakteristik yaitu objektif, netral, dan bebas nilai. Sekalipun sains diakui berpijak dari sistem nilai, tetapi sains bebas dari adanya pertimbangan-pertimbangan nilai. Hakikat dan makna teknologi. Istilah teknologi berasal dari kata tekno dan logika, kata Yunani kuno. Tekni berarti seni kerajinan. Dari teknik kemudian dilahirkan perkataan teknikos yang berarti orang yang memiliki keahlian tertentu. Dengan perkembangan keterampilan seseorang yang menjadi semakin baik karena menunjukkan suatu pola, langkah, dan metode yang pasti. Keterampilan tersebut menjadi lebih ahli. Hakikat dan makna seni. Seni adalah suatu nilai hakiki yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam seluruh sejarah kebudayaan, manusia pun ditandai dengan seni manusia, sebagaimana terungkap dalam berbagai ragam karya seni. Manusia adalah pencipta lingkungannya. Maka sejak awal mulanya, manusia adalah sang artis seniman. Karya seni merupakan wujud dari keseluruhan serta keagungan hati manusia. Seni memang tiada lain dari keindahan yang terpancar dari segi batin halus. Maka seni merupakan aktif, kreatif, dinamis, suatu kekuatan yang dapat menghidupkan dan memperkaya batin manusia dan masyarakat. Seni adalah nilai yang secara kreatif mendorong manusia ke arah pemenuhan martabat manusia sebagai manusia. Hakikat dan makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia. Sains dan teknologi saling membutuhkan, karena sains tanpa teknologi bagai pohon tanpa buah, sedangkan teknologi tanpa sains bagaikan pohon tak berakar. Sains hanya mengajarkan fakta dan non-fakta pada manusia. Ia tidak mampu mengajarkan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh manusia. Jadi fungsi sains hanya mengkoordinasikan semua pengalaman-pengalaman manusia dan menempatkannya ke dalam suatu sistem yang logis. Sedangkan fungsi seni memberi semacam persepsi mengenai suatu keberaturan dalam hidup dengan menempatkan suatu keberaturan padanya. Sedangkan tujuan sains dan teknologi adalah untuk memudahkan manusia dalam menjalani kehidupannya. Pembentukan ilmu akan berhadapan dengan objek yang merupakan bahan dalam penelitian, meliputi objek material sebagai bahan yang menjadi tujuan penelitian bulat dan utuh, serta objek formal, yaitu sudut pandang yang mengarahkan kepada persoalan yang menjadi pusat perhatian. Langkah-langkah dalam memperoleh ilmu dan objek ilmu meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan. Dimulai dengan pengamatan, yaitu suatu kegiatan yang diarahkan kepada fakta yang mendukung apa yang dipikirkan untuk sistemasi. Kemudian menggolong-golongkan dan membuktikan dengan cara berpikir analitis, sintesis, induktif, dan deduktif. Yang terakhir ialah pengujian kesimpulan dengan menghadapkan fakta-fakta sebagai upaya mencari berbagai hal yang merupakan pengingkaran. Ilmu sains adalah ilmu yang dapat atau hasil pengamatan yang sesungguhnya, kebenarannya dan dikembangkan secara bersistem dengan kaidah-kaidah tertentu berdasarkan kebenaran atau kenyataan semata, sehingga pengetahuan yang dipedomani boleh dipercayai melalui eksperimen secara teori. Untuk mencapai suatu pengetahuan yang ilmiah dan objektif, diperlukan sikap ilmiah yang meliputi 4 hal. Yang pertama, tidak ada perasaan yang bersifat pamrih sehingga mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif. Yang kedua, selektif, artinya mengadakan pemilihan terhadap problema yang dihadapi supaya didukung oleh fakta atau gejala, dan mengadakan pemilihan terhadap hipotesis yang ada. Yang ketiga, kepercayaan yang layak terhadap kenyataan yang tidak dapat diubah maupun terhadap alat indera dan budi yang digunakan mencapai ilmu. Yang keempat, merasa pasti bahwa setiap pendapat, teori maupun
Aksioma terdahulu telah mencapai kepastian, namun masih terbuka untuk dibuktikan kembali. Dampak penyalahgunaan iptek pada kehidupan. Pada saat ini, perkembangan iptek sudah sedemikian pesatnya, bahkan telah berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan manusia, dan pengaruh tersebut menyangkut pola pikir, pola kerja, pola hidup, maupun tingkah lakunya. Semestinya, semakin tinggi penguasaan terhadap iptek, harusnya manusia semakin kritis dalam berpikir, semakin disiplin dalam bekerja, dan semakin efisien dalam bertindak. Akan tetapi, pada kenyataannya, kebanyakan manusia justru semakin serasa dibuai dengan semua fasilitas dan produk yang dihasilkan oleh iptek tersebut. Dampak langsung dari kemajuan iptek adalah kemudahan-kemudahan dalam beraktivitas. Dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dapat mengakibatkan masyarakat semakin terbuai karena mereka hampir tak sadar bahwa ternyata dirinya telah berbeda dalam situasi pola hidup konsumtif, hedonistik, dan materialistik. Perkembangan iptek yang demikian pesat mampu menciptakan perubahan-perubahan yang berpengaruh langsung pada kehidupan masyarakat, khususnya dalam elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, perubahan di bidang intelektual. Contohnya, masyarakat meninggalkan kebiasaan lama atau kepercayaan tradisional, mereka mulai mengambil kebiasaan serta kepercayaan baru, setidaknya mereka telah melakukan reaktualisasi. Yang kedua, perubahan dalam organisasi sosial yang mengarah pada kehidupan politik. Yang ketiga, perubahan dan benturan-benturan terhadap tata nilai dan tata lingkungan. Yang keempat, perubahan di bidang industri dan kemampuan di medan.